wabarakatuh. Senang menjadi bagian dari kalian. Dadah! Shalom adik-adik, perkenalkan nama saya Kak Glory. Senang bergabung dengan kalian, semoga dapat bertemu. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Kak Putri, senang bergabung dengan kalian. Dadah. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Perkenalkan nama saya Kak Angel. Saya senang bergabung dengan kalian. Semoga cepat bertemu. Dadah. Oke, adik-adik, bagaimana? Sudah berkenalan dengan para kakak lain semuanya? Sekarang kita sudah siap untuk beribadah. Kita mau muji Tuhan, Mars PA. Adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan KASIH. Semuanya tetap berdiri ya.
Dias. Terima kasih kakak-kakak layan yang sudah mengisi pujiannya sebelum kita masuk ke dalam pemerintahan firman Tuhan. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, semoga kalian yang menyaksikan video saat ini, streaming ikuti ibadah ini dalam kondisi yang sehat-sehat semua. Baik adik-adik, sebelum Kak Dias menyampaikan untuk firman Tuhan, kita siapkan dulu Alkitab kita. Dan bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Dari Perjanjian Baru 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Nah, kalau sudah, biarkan Alkitab kita terbuka. Sekarang Kak Dias pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur atas kasih-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, ya Bapa, karena di minggu hari ini kami boleh beribadah kembali melalui streaming ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan belajar mendengarkan firman-Mu. Berkuasalah atas hati dan pikiran kami, dan pimpinlah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Begitu juga buat semua yang mendengarkan, kiranya Tuhan akan beri hikmat dan Roh Kudus agar mengerti dan memahami tentang firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke. Sekarang Kak Dias akan baca. Adik-adik perhatikan Alkitabnya atau bisa disimak di sini. Nah, bacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Nah, adik-adik, demikian pembacaan Alkitab kita. Nah, Kak Dias mau tanya, kira-kira ini ayat di Korintus yang kita baca sekarang ini, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9 ini tentang apa? Dan siapa sih penulisnya? Nah, penulis buat di surat Korintus ini adik-adik benar, yaitu adalah Rasul Paulus. Adalah salah satu rasul yang Kak Dias kagumi, gimana luar biasanya. Yang awalnya Rasul Paulus ini adalah orang yang menentang Tuhan, dan siapapun yang memberitakan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan kebenarannya akan dibantai. Tapi justru luar biasanya Tuhan pakai menjadi murid alat untuk kebenaran memberitakan firman Tuhan luar biasa. Seluruh tenaga, pikiran, dan jiwanya pun dia totalitaskan untuk melayani Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Luar biasa. Makanya
Semoga kita yang mendengar ini, kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan seperti Rasul Paulus ini. Nah, sekarang ada 3 poin yang ingin Kak Dia sampaikan melalui bacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Pertama, mengetahui isi pesan yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus. Kedua, mengetahui bahwa dirinya kita harus senantiasa meneruskan kasih karunia Allah kepada semua orang. Ketiga, menyatakan keinginan kita untuk selalu memiliki kerelaan melayani sesama manusia. Wow. Perkataan ini biasanya sangat mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Benar gak? Bagaimana dengan adik-adik? Mudah-mudahan saya Kak Dias yakin adik-adik tidak seperti ini. Kita semua adalah pribadi yang anak-anak Tuhan dan kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh menjadi pribadi yang bisa menjadi berkat di keluarga, orang tua maupun di lingkungan sekitar. Amin. Nah, di 2 Korintus ini adik-adik, sebenarnya Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Korintus yang mereka ini adalah sebenarnya orang-orang kaya, tetapi mereka sangat pelit ataupun mereka tidak sungguh-sungguh membantu jemaat di Yerusalem yang saat itu sedang kesusahan. Makanya Rasul Paulus memberikan contoh ini loh, jemaat Makedonia yang Kak Dias pengen sampaikan. Coba adik-adik baca di ayat 2 ini. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, ya kan, sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang menggambarkan kemuliaan Tuhan, di mana membantu orang itu dengan kemurahan hati, dengan kesungguhan, tidak dengan beban, memberikan bantuan untuk itu adalah persembahan yang hidup diri kita kepada Tuhan. Itulah persembahan yang harum yang Tuhan ingin lihat buat adik-adik, Kak adik-adik dan kita, buat Kak Dias. Nah, kelima, adik-adik coba baca. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Bayangin, mereka memberikan lebih banyak. Jadi Rasul Paulus ini menganggap mungkin bantuan mereka hanya seperti ini, segini saja, karena kemampuan mereka, Rasul Paulus tahu bahwa kemampuan mereka adalah orang yang sangat miskin, pasti mereka terkumpulnya kurang lebih segini. Tapi justru salah. Di saat kemiskinan mereka melebihi apa yang Rasul Paulus harapkan. Mereka memberikan yang terbanyak dari yang Rasul Paulus harapkan. Bayangkan, tetapi malah jemaat di Korintus itu yang punya harta lebih, kayak orang notabene semuanya orang-orang kaya, jemaat yang kaya, tetapi mereka membantu dengan sedikit. Ironis enggak? Tapi Kak Dias yakin ini adalah pelajaran buat kita semua, buat adik-adik, bahwa Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang seperti di jemaat Makedonia, membantu dengan kerelaan hati siapapun. Nah, jadi isi pesan yang disampaikan itu bahwa kita harus menjadi pribadi anak-anak yang membawa berkat, pribadi yang bisa menjadi anak-anak Tuhan yang penuh sukacita, membantu dengan ketulusan. Nah, ini kan dulu Kak, gimana dengan sekarang? Pertanyaannya bagus. Sekarang kita harus melakukannya di lingkungan keluarga dulu. Contohnya, membantu orang tua, membersihkan pekerjaan rumah, contohnya menyapu, cuci piring. Kedua, kalian sudah disekolahi oleh orang tua dengan peringat orang tua dengan mencari uang untuk menafkahi kita sekolah. Berarti tugas tanggung jawab adik-adik harus belajar. Memberikan yang terbaik itu adalah rasa terima kasih. Ketika kalian berprestasi, berarti itu adalah ucapan terima kasih kalian kepada orang tua. Dan ketika kalian berdoa, beribadah, itu adalah ucapan syukur kalian kepada Tuhan. Itulah persembahan yang wangi yang ingin Tuhan harapkan dari adik-adik dan
Kak Dias dan kita semua. Jadi yang kedua itu tadi poinnya, senantiasa meneruskan kasih karunia Allah kepada semua orang. Semua orang siapa itu? Termasuk di dalamnya adalah di orang tua, buat adik, kakak, semuanya. Itu adalah salah satu bagian dari semua orang. Setelah itu baru di lingkungan sekitar rumah kita yang perlu dibantu, kita bantu. Kita bantu dengan ketulusan, dengan kerelaan hati. Di sekolah pun, ya, kalaupun ada teman-teman kita yang perlu bantuan kita, tenaga dan pikiran kita, selama kita mampu, mari kita bantu dengan. Disitulah kita membawa nama Tuhan di dalam diri kita dan pribadi kita. Itulah yang ingin Tuhan sampaikan melalui bacaan kita hari ini. Yang ketiga, tadi menyatakan keinginannya untuk memiliki kerelaan melayani sesama. Melayani sesama termasuk orang tua. Berarti apa? Kita melayani orang tua dengan apa? Tadi Kak Dia sudah sampaikan. Membantu pekerjaan rumah, beres-beres, nyapu, ngepel, ataupun mungkin cuci piring dan sebagainya yang ringan-ringan, setidaknya membantu ataupun merapikan tempat tidur, itu adalah salah satu kerelaan untuk melayani. Melayani orang tua berarti kita sendiri secara tidak langsung kita udah melayani Tuhan melalui orang tua kita. Kedua, tadi apa? Memberikan rasa bangga. Ketika kalian berprestasi di sekolah, itulah ada kebanggaan orang tua. Bahwa orang tua merasa bangga ketika melihat adik-adik berprestasi, rajin, dan takut akan Tuhan. Itu adalah hal yang tidak bisa terbayar. Jadi ketika orang tua capek mencari nafkah, melihat adik-adik berprestasi dan bangga, dan takut akan Tuhan, beribadah, itu adalah rasa kebanggaan orang tua buat adik-adik. Yakinlah. Nah, ketiga, poinnya tadi yang ingin Kak Dia sampaikan, ketika adik-adik sudah takut akan Tuhan, berprestasi, ya kan, kalian menjadi pribadi yang rendah hati, yakinlah Tuhan punya rencana yang indah buat adik-adik. Iya, rencana apa? Rancangan damai sejahtera. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang selalu penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi ketika kita memohon kepada Tuhan, kita sudah memberikan persembahan yang wangi buat Tuhan melalui diri kita, maka Tuhan pun juga kiranya pasti akan mendengarkan apa yang kita harapkan, kita mohon, kita minta kepada Tuhan. Tetapi dengan syarat satu ya, bukan syarat ya, biarkanlah kehendak Tuhan yang jadi atas diri kita dan adik-adik. Karena apa yang Tuhan pikirkan itu pasti jauh lebih indah dari apa yang kita minta. Kita minta satu, Tuhan bahkan bisa berikan 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena Dia yang punya seluruh kerajaan ini. Oke? Demikian firman Tuhan yang ingin Kak Dia sampaikan. Semoga adik-adik memahami melalui pelajaran dari bacaan kita Alkitab hari ini. Rasul Paulus yang menyampaikan buat kita semua untuk melayani, mengasihi. Tadi secara tidak langsung kan, mengasihi berarti itu adalah hukum kasih. Hukum kasih itu apa sih? Pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu. Kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum kasih. Berarti hukum kasih itu melingkupi segala banyak aspek hal. Ketika kita sudah melakukan itu, percayalah Tuhan pun jauh lebih mengasihi dari apa yang adik-adik berikan. Amin. Baik, itulah firman Tuhan. Sekarang kita aminkan firman Tuhan ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur atas kasih-Mu ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bagaimana Tuhan, ajarkanlah kami menjadi pribadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang membawa terang, menjadi pribadi yang mempunyai, yang senantiasa memberikan persembahan yang hidup melalui apa yang kami perbuat untuk memuliakan nama Tuhan. Berkatilah adik-adik dalam setiap rencana ke depan untuk bisa menjadi pribadi yang hormat patuh terhadap orang tua, berbakti kepada orang tua, dan takut akan Tuhan. Menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang pintar
tetapi tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan apapun di sekolah, di rumah. Terima kasih ya Tuhan atas segala firman-Mu, kiranya Roh Kudus selalu memberikan kami, menuntun kami menjadi pribadi yang selalu berjalan bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan berkati selalu dalam Bapak Presiden beserta wakil dan jajarannya sampai tingkat yang paling bawah. Berkatilah Tuhan bangsa dan negara kami di secara khusus ketika mengalami pandemi ini ya Tuhan, kiranya segera berakhir supaya kami bisa melaksanakan aktivitas kami seperti dulu lagi dengan penuh sukacita dan bersekolah, beribadah bersama teman-teman kami yang lain. Berkati juga buat kota kami Surabaya Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Diberkati selalu untuk wali kota dan jajarannya supaya kami tinggal di Surabaya ini penuh damai sejahtera dan berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga buat gereja-gereja di muka bumi ini. Secara khusus buat gereja kami Bukit Kasih, kiranya Tuhan selalu hadir dan memberkati dalam setiap jemaat, secara khusus buat hamba-Mu Bapak Pendeta Elia Papa dalam tugas tanggung jawab sebagai pendeta jemaat maupun untuk melayani. Kiranya Tuhan berkati selalu, diberikan kesehatan, kekuatan. Begitu juga buat keluarga Bapak Pendeta, diberkati selalu, dijaga dan dilindungi. Berkati juga buat Ibu Pendeta dalam setiap pelayanannya dan keluarga maupun dalam setiap aktivitasnya, diberikan kesehatan dan pelindungan. Berkatilah Ibu Pendeta dalam setiap pelayanannya. Berkati juga ya Tuhan buat petugas kantor, begitu juga buat presbiter, begitu juga buat majelis dan semuanya yang terlibat di dalam untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan berkati selalu dalam setiap pelayanan dan keluarga dan pekerjaan mereka. Dalam rencana membangun gedung juga di gereja kami Tuhan, berkati segala sesuatunya. Biarkanlah orang-orang yang terlibat di dalamnya Tuhan berkati dan memberikan bantu mereka bisa melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh. Diberkati mereka apa yang mereka lakukan sehingga keluarga mereka diberkati oleh Tuhan dan segala proses rencana itu dapat berjalan dengan baik. Tuhan berkati juga buat orang tua kami, adik-adik kami yang bersekolah, yang saat ini belum bisa bersekolah. Kami yakin ya Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan dan pelindungan. Juga buat orang tua kami, berkati dalam mencari nafkah, begitu juga diberikan kesehatan dan pelindungan. Kami berdoa juga buat teman-teman kami, adik-adik kami, orang tua kami yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau melawat dan menyembuhkan supaya mereka penuh sukacita kembali, hidup dengan ucapan syukur dan melaksanakan aktivitas dan dari berkat daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah juga buat kakak-kakak layan dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai melayani, bahkan juga dalam pekerjaan dan aktivitas mereka dan keluarga mereka. Tuhan berkati selalu, jaga dan lindungi. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan lagi kepada kakak-kakak layan. Silakan Kak. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita bernyanyi dari lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat memberikan sedikit berkat dari-Mu untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kami juga agar dapat menerima berkat-Mu selalu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Tetap berdiri, mari kita menyanyikan Kasih Pasti Lemah Lembut. Baik adik-adik, sekarang kita tutup dalam doa setelah kita beribadah. Dan mari kita serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa, kita tutup ibadah ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur atas kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dan menyertai kami sepanjang ibadah kami ya Tuhan. Biarkanlah kami boleh mengikuti ibadah kembali di minggu depan dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Berkati aktivitas kami ya Tuhan sepanjang seminggu ke depan, dijaga dan dilindungi, dan berkati dalam setiap kegiatan pelajaran kami, sekolah kami, dan aktivitas kami di rumah, dimanapun kami berada. Semua buat kakak-kakak layan Tuhan berkati, jaga dan lindungi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, semua hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat, kasih karunia Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik dan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.